Gimana tuh Bang Ipul pendapatnya? Kalau menurut saya sih bisa masuk akal ya, karena memang yang saya alami waktu saya dulu jadi suaminya dia sih seperti itu ya. Jadi kalau marah, temperamen, tingkat tinggi, pokoknya melebihi dari wanita-wanita pada umumnya dah. Makanya kan terjadi KDRT, ya kan, di rumah tangga gue. Ya kan, dia KDRT-in gue, bukan gue KDRT-in dia gitu. Jadi akhirnya gue ngelawan tuh, sempet sekali ngelawan gitu loh. Ya kan, saking nggak kuat itu selama gue 3 tahun tuh itu. Aduh, gue bilang kok ini perempuan begini banget. Kayak apa sih ya, kalau lagi nih emosi itu main tangan, main kaki. Beneran. Makanya terjadilah KDRT itu dan terdaftar di pengadilan agama. Gitu, saya juga sempat bingung, gue bilang, loh ini kok kalau baik kayaknya seperti putri salju gitu. Tapi kalau udah galak itu udah kayak melebihi dari apa, udah lebih dari wanita pada umumnya lah. Pokoknya aduh, bisa nyakar, bisa mukul, bisa nonjok. Udah marah udah pokoknya serem deh. Aduh, saya kalau bayang dulu lagi jadi suaminya dia tuh serem banget. Ini kisah real ya, nyata gitu. Dan saudara-saudaranya juga menyaksikan kalau dia lagi emosi kayak gimana gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, bisa masuk akal sih kalau menurut saya. Saya yang laki-laki begini aja, emosi masih bisa dikontrol. Gitu kan? Ya pasti tahu lah amarah dari setan gitu kan. Ya semoga kalau memang benar di dalam tubuhnya dia tuh ada jin, ya semoga dikeluarkan. Ya diruqyah. Ya mudah-mudahan Ustadz Danu dari jauh, apalagi beliau kan orang berilmu ya. Orang yang berilmu gitu. Jadi siapa tahu nanti beliau memang punya cara untuk menyembuhkannya gitu, seperti itu. Kalau lagi emosi. Iya, apa penyebabnya gitu? Pokoknya gini, kalau udah orang menyinggung perasaan dia langsung naik. Tadinya kan normal lah, panas, panas ada, tapi ini udah langsung kayak 100 derajat Celcius. Makanya saya sering jadi korban amukan dia gitu. Ya kan? Ya saya nggak boleh nutupin kan, kalau saya memang begitu ya begitu. Kalau memang enggak ya saya akan bilang, Ustadz Danu bukan, tapi ini memang bener. Kayaknya sih memang kayaknya ya. Tapi nggak tahu jin, nggak tahu apa, saya juga nggak bisa memastikan. Yang jelas memang temperamennya itu di luar dari rata-rata wanita normal. Wanita pada umumnya. Saya punya istri almarhumah yang kedua, kalau marah nggak begitu. Tapi pernah marah juga kan pasti cewek. Kalau istri saya yang kedua nih, ya almarhumah, dia marahnya nangis. Kalau ini nih kayak ngegebukin maling. Kayak ada maling nih ketangkep, kayak begitu, gebukin gitu. Kalau ada piring bisa melayang, kalau ada pokoknya ada di situ bisa dilempar ke muka deh. Yang penting dia puas dan terlaksana. Sering saya kena, wah, bogem-bogeman begitu. Makanya mudah-mudahan dia sembuh lah, cepat sembuh. Jadi wanita yang emosinya tuh yang bisa terkontrol, ya kan? Bisa menjadi wanita seperti yang lainnya gitu kan, sehat. Kalau marah pada wajarnya saja gitu. Jangan terlalu, ya kalau saya rasa sih memang udah terlalu berlebihan ya. Kita lihat di medsos, ya kan, semua nama-nama binatang keluar, kebun binatang keluar. Kalau udah ngatain orang seenaknya, ya kan, kucing Kalibata, jengger, ya kan, king hap-hap, semaunya gitu, yang penting dia puas gitu. Nah, saya mah yang nawin mah paham, gitu kan. Makanya saya bilang, kok dari semenjak nikah sampai sekarang malah makin parah. Oh gitu? Makin parah ini mah. Kalau dulu lagi zamannya saya suaminya masih bisa saya kontrol, saya yang jadi korbannya terus, gitu. Oke, tapi kamu menyesal nggak sih, King? Maksudnya pernah hidup bareng sama dia? Menyesal gitu? Saya. Menyesal. Saya kenapa? Kalau tahu wataknya kayak begitu nggak saya nikahin. Beneran. Walaupun dia udah menerima kekurangan saya, tapi kalau dia tahu wataknya begitu, kan saya dulu kan terlena, Bang Ipul terlena sama kebaikannya, lemah lembutnya. Begitu dia marah 180 derajat. Makanya saya nyesel dah. Tapi gimana, udah saya jadi istri, udah saya jalanin. Pas saya jalanin selama 3 tahun ya saya mengalami KDRT. Ya mungkin pengaruh itu jinnya, ya udah saya ceraikan.
Kan sempat 2 kali saya ceraiin dia. Gitu. Jadi ya udahlah. Saya jadi teman aja, saya bilang begitu. Kalau jadi teman kan dia nggak berani terlalu berlebihan kan kalau marah sama saya. Lu siapa lu marah-marah sama gue? Gue kan orang lain gitu. Ya nggak? Ntar gue laporin lo kalau lu kasar sama gue gitu kan. Sayang aja dulu KDRT dia nggak gue laporin. Nah, karena iya gue tuh. masih sayang sama dia. Ini gue umpet-umpetin aib ini nih. Dia sekarang 2023 dia bilang nuduh gua KDRT. Ya udah gua bongkar sekalian. Pelakunya dia yang dulu itu KDRT. Makanya dia malu kan. Begitu waktu ada artis tersandung KDRT, dia benci sama KDRT, ternyata dia sendiri pas gua bongkar ketahuan dia KDRT, pelaku KDRT. Ada itu catatannya di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Itu perceraian gua bukan karena apa-apa, bukan karena penyimpangan seksual, bukan karena apa, tapi karena KDRT yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Selain dilempar piring tuh diapain aja sih? Apa aja dah. Pernah digini nih. Sorry ya. Tendang pala gue. Saksinya bude gue. Bu Haji Sumarni di mobil gue. Cincin dibuang. Oh iya, dia bilang cincin dibuang. Pokoknya udahlah, nggak kayak wanita normal yang lainnya kalau marah. Gitu. Ini kamu gimana? Yang kemarin udah ketemu ya sama pengacara sama yang Sudah dong. Iya, terus kemarin aku lihat update-annya ya, Bang. Doain aja dah. Doain aja dah. Saya nggak bisa kasih rahasia. Tapi udah obrolin sejauh mana sih? Udah pokoknya doain aja. Berarti sudah mantap ya untuk Pokoknya doain aja. melaporkan dia. Pokoknya doain aja. Yang penting sekarang kita baik-baik aja. Yang penting saya sudah menjelaskan apa yang sudah dituduhkan dia kepada saya. Kalau saya bukan pelaku KDRT, ya. Ini pada saat jadi suaminya ya. Pada saat jadi suaminya nih. Ini kan diomong pada saat jadi suami kan. Pada saat saya jadi suaminya saya nggak pernah KDRT, saya nggak pernah hombreng, saya nggak pernah ketahuan selingkuh. Udah, itu yang penting saya sudah bantah semua. Tapi kalau sekarang dia mau menyelamatkan diri dengan bercerita tentang buruk tentang saya, silakan. Yang penting gua sebagai jadi lakinya dia, gua aman-aman aja seperti laki-laki normal pada umumnya. Kalau sekarang gua mau bagaimana urusan gue, ya kan? Lu juga sama urusan lu. Kalau lu sampai sekarang masih ngurusin percintaan gua sama siapa, fix. Berarti lu tuh pansos. Pansos atau enggak lu masih nafsu sama gue. Tapi kamu udah maafin Bang sih sebenarnya Bang Ipul dari Kalau dia nanti mengakui kesalahannya saya akan maafkan. Saya tuh orangnya fleksibel. Ada orang Allah aja maha pemaaf. Ya kan? Masa kita sebagai manusia mau mengalahi rasa kasih sayang Allah sebagai pemaaf? Yang penting dia benar-benar tobat, dia nggak mau ngulangin lagi, dia nggak mau fitnah saya lagi, gitu loh. Udah nggak ngatain dengan sebutan-sebutan buruk, gitu ya, kepada saya maupun kepada orang lain. Udah stop, gitu. Lo fokus karir lo aja, gitu. Dan orang kayak gini kalau udah baikan, kayaknya gue udah nggak bakal mau merapat lagi deh. Kenapa? Cukup saling mendoakan aja dari jauh. Trauma berarti ada trauma. Trauma, bener-bener trauma. Bener. Trauma gue. Ya, jadi buat kalian, saran aku kalau mau berumah tangga kalian harus terbuka. Terbuka semuanya. Sama terbuka tentang watak dan sifat. Itu jangan bulan pertama masih yang lembut-lembut. Bulan kedua, makanya kata orang atau sebenarnya memang pacaran nggak boleh. Ya, itu kan nggak boleh langsung ta'aruf ya. Iya. Tapi ya gitu, kalau nggak pacaran dulu ya kita nggak tahu dalamnya dia gimana, dia pemarah apa enggak gitu kan. Jadi harus tahu semua gitu. Jadi kan kalau kita mau, kecuali kalau mau memperbaiki, misalkan nih saya emosionalan, saya mau nikah sama kamu, ya kan, saya pengen jadi kembali normal gitu, ya kan, saya mau memperbaiki diri, saya salah, saya banyak salah begini, boleh. Tapi jangan malah pas sudah jadi laki bini kok bukan galak, ini mah udah kasar, garang. Bang, kamu waktu sebagai lelaki nggak ada marah Bang waktu kamu maksudnya di KDRT-nya itu seperti itu? Saya marah. Biar gentle gitu maksudnya. Ya, saya marah. Yang mengalahkan saya itu karena cinta. Gitu. Saya nggak ngelawan. Tahun pertama saya nggak ngelawan, tahun kedua saya nggak ngelawan, tahun ketiga saya baru ngelawan.
Makanya saya bilang baku hantam cuman sekali. Karena itu bentuk perlawanan, bukan KDRT. Bayangin aja, hampir tiap saat saya di KDRT-in terus. Setahun 2 tahun, sampai terakhir perkawinan. Akhirnya saya nggak kuat, saking nggak kuatnya saya diinjak, dipukul, kayak udah bukan manusia dah saya. Makanya Ustadz Danu bilang ada jin ya, saya agak setuju dikit sih ya gitu. Bener, karena memang saya benar-benar diperlakukan kasar. Seperti hewan. Bang, terakhir, menurut kamu cara mengeluarkan jinnya itu sebaiknya diapain sih? Harus tobatan nasuha pertama. Dan kedua harus rendah hati. Jin itu kan datang pada orang-orang yang sombong. Kalau pada orang yang rendah hati, jin nggak mau masuk ke raganya. Kalian tahu nggak, jin itu diusir dari iblis. Itu kan jin itu kan masih kategori iblis ya. Iblis itu kenapa diusir dari surga? Karena dia sombong, nggak mau sujud kepada Adam. Maksudnya memberikan penghormatan. Karena apa? Dia bilang gini, aku lebih baik daripada dia, kata tuh si jin. Kayak kalian kalau ngelihat dia marah kan gini, apa lo? Takut gue. Itu sifat jin begitu. Coba kayak yang begini. Iya, saya marah. Insya Allah itu jinnya nggak ada. Itu yang ada malaikat. Kalau orang udah berantem, udah berani nantang, apalagi sampai nyebut-nyebut benda tajam, itu fix di dalamnya tuh dirasuki jin. Gitu. Itu fix dirasukin jin. Ya. Jadi jin itu hanya kabur pada orang yang rendah hati. Ya, bukan rendah diri ya, rendah hati. Pada orang yang lembut tuh jin nggak mau, malas. Tapi kalau pada orang yang sombong dia mau. Makanya iblis tuh diusir karena kesombongannya. Nggak mau tunduk sama Adam. Akhirnya diusir sama Allah dari surga. Ya kan? Keluar kau dari surga. Ternyata udah diusir dari surga, dia masih goda juga. Digoda juga gitu tuh jin, gitu kan, menggoda Adam. Akhirnya Adamnya juga tergoda juga. Gitu loh. Nah, saya legowo kalau memang yang Ono yang memulai, karena kan dia memulai mulu kan. Setiap dia dikatain mandul, yang babak belur gue, para suami. Memang dia nggak nyebutin nama, tapi dia nyebutinnya suami, laki. Ya kan, coba sebutin suami 1, suami 2, suami 3. Pasti yang kalau dia nyebut suami 1, suami 2, 3 nggak tersinggung. Ya kan? Kalau dia nyebut suami lebih salah lagi, karena semuanya para suami gitu kan. Ya Kak? Kalau dia nyebut suami 3, 1 sama 2 nggak tersinggung. Oh, dia buat suami 3. Ya kan? Istilah dia bilang katanya Budianto. Ya berarti buat suami yang ketiga. Ya kan? Gitu. Jadi ya semoga kejadian ini menyadari dia ya, bahwa nggak semuanya orang terima loh, lo fitnah. Walaupun gue pernah dulu berumah tangga, tapi kan dulu, lu jangan nyamain gue dulu sama sekarang sama, bisa diinjak-injak, nggak bisa. Dulu gue masih jadi suami lu injak-injak nggak apa-apa. Sekarang gue udah orang lain. Gue udah punya pacar, gue udah punya pasangan laki perempuan urusan gue, nggak usah kepo, ya nggak? Kepo amat lu, gue mau normal nggak normal urusan gue, ngapa lu kepo lu? Lu mak gue, lu pacar gue aja nggak ribet. Makanya pacar gue komplain nih. Oh itu gitu? Ngapain? Iya, pacar gue komplain. Itu ngapain sih tuh? Ya, udah bukan apa-apanya kamu kok begitu amat sih ngumbar-ngumbar masa lalu. Dibilang kamu nggak normal, kamu KDRT, ngapain? Maksudnya apa? Dia bilang begitu. Gue bilang udah, kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan aku aja. Malu. Woi, masa lalu, malu. Pacar gue komplain. Masih bawa nama gua aja lo. 2023 masih bawa nama gua. Dikatain mandul, nyalahinnya gue. Lu tinggal bilang aja, gua nggak mandul. Tuh tanya Bang Ipul. Makanya kalau hamil tuh diumumkan, jadi nggak fitnah. Jadi masyarakat tahu kalau tuh pernah hamil. Ini jangan hamil sama gua masih ditutup. Kadang-kadang dia suka nutup-nutupin.
Dibilang gua taulah seluruh Indonesia waktu diwawancara masih Ruben sama siapa? Masih Angga. Ya gimana mau hamil. Tapi kadang-kadang suatu waktu dia terbuka. Ya gue pernah hamil. Bukan karena servis gue gak memuaskan gitu. Tetap lagi nyalain lagi lakinya. Karena laki gue KDRT. Laki gue hombreng. Laki gue bau jelek-jelek. Pokoknya yang jelek-jelek lakinya semua. Padahal dia yang jelek. Tunjuk diri sendiri berani nggak? Jangan nunjuk orang lain terus. Salahin diri sendiri. Jangan nyalahin orang lain. Kalau salah, kalau nggak salah kan fitnah kayak gini gue nggak terima. Pesan dari pacar gue, nih, jangan nih kata pacar gue nih, jangan-jangan lo masih nafsu sama Bang Ipul lo ya. Tuh pesan pacar gue tuh. Kalau benar tuh gimana bang? Dia masih ada rasa hati gitu bang? Ya gue nggak mau. Abah lu bang, sama kamu bang? Gak kuat gue sama kasarnya. Kalau lu mau pakai jilbab, hayo, gua habek. Tapi satu syarat, ya, lu mesti izin dulu sama pacar gue, ya. Dan kedua lu harus pakai jilbab dan lu nggak boleh kasar lagi, nggak boleh sembarangan ngomong. Tapi kayaknya nggak mungkin. Udahlah halu itu mah ngomongan halu. Udah jadi temen aja tapi saling menghormati satu sama lain. Kalau lu lagi dihujat sama netizen, lu berdiri di kaki lu aja, lu hadapi tuh netizen. Gak usah lu nyalain suami, mantan suami. Ya gue sebagai mantan suami tersinggung lah dengan apa yang lu tuduhkan kepada kita para mantan suami. Pernah gak lu ngelihat gua dihujat bawa nama lu? Gak pernah kan? Harusnya begitu. Gua aja dihujat yang tahun 2016 gak pernah bawa nama lu. Ya kan? Yang waktu gue masuk penjara, karena apa ya? Gue bertanggung jawab terhadap diri gue sendiri. Gue gak nyalain siapa-siapa, tetap gue nyalain diri gue. Gue yang salah, ayo gue bertanggung jawab. Gak pernah gue bawa nama lu, karena memang gak ada sangkut pautnya nama lu. Itu loh. Bang, tapi jangan lu selalu nyangkut pautinnya kejadian sangkut pautinnya gue. Jauh banget, kecuali lu baru cerai sama gue kemarin. Ini cerainya udah dari kapan tahu, masih dibawa-bawa lagi. Gitu. Bang, tapi kamu udah komunikasi belum sih? Ya belum. Sama Angga, maksudnya enggak sama Angga sama Aldi gitu, maksudnya ngobrol gitu sebagai sama lelaki. Gua kemarin aja ke rumahnya dia masih difitnah. Terus dia bilang gua bikin video klip sama Angga. Emang gua bikin video klip, tapi kan buat lagunya gua masih Barbie, mantan kekasihku. Ya kan? Apa niatnya apa? Gue pengen ngangkat si Angga. Gue melihat Angga kasihan. Ya kan? Mau ngasih sebagian rezeki ke si Angga. Yang bayar Barbie. Tapi gue bilang, dah ini kan mantan kekasihku. Storyboardnya bilangnya katanya kong kali kong. Ada aja dia untuk mencari apa namanya supaya gue jelek. Bikin cerita ini cerita itu. Capek gue udah mau buka puasa. Oke, Bang, tadi berarti belum pernah ada di update ya dari Bang Farhat? Masih rahasia? Rahasia lah. Pokoknya doakan yang terbaik. Pokoknya ya maunya sih damai. Oh, masih terbuka berarti ya hati kamu? Iyalah, yang penting dia mengakui dan dia tidak melakukannya lagi. Oh, itu aja sih. Gitu. Biar nanti 2003, 4, 5, 6, 7 gue udah punya rumah tangga lagi, dia udah nggak lagi ngomong-ngomong yang jelek-jelek. Fitnah-fitnah lagi. Gue lebih baik sekarang kita beresin dulu deh urusan kayak begini. Makanya gue kaget tuh dia kayak dendam gitu sama gue. Yang belum tersampaian gitu Bang. Nggak ngerti, padahal memang di 2000 lagi kita rumah tangga kita tuh nggak ada yang namanya laki-laki KDRT, yang ada dia KDRT-in gue. Baru gue ngaku sekarang nih. Gitu, karena dia dulu katanya benci banget tuh sama pelaku KDRT. Dia lupa ngaca. Padahal ternyata pelaku KDRT. Gitu. Alright. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.